warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman Kidney Warrior, CPD Fighter semua dimanapun berada. Saya Fajar Sidik Promo, menuju 10 tahun bersama Gagal Ginjal. Saya 2 tahun cuci darah, mau 8 tahun dengan CPD. Seminggu belakang saya cek HB dan ternyata HB saya 16,6. Kemudian dokter merujuk saya pada PMI Palang Merah Indonesia. Untuk apa? Untuk buang darah. Itu nama tindakannya plebotomi. Kenapa harus dibuang? Karena HB yang terlalu tinggi bisa membahayakan diri saya juga. Pengentalan darah bisa berpotensi pada serangan jantung dan sebagainya. Nah, teman-teman banyak yang bertanya baik lewat WA atau sosial media tentang mengapa HB saya bisa sebegitu tinggi, apa yang saya makan, apa yang saya lakukan, pola hidup seperti apa sehingga HB saya bisa seperti itu. Nah, untuk menjaga HB saya untuk tetap stabil selain membuang darah tersebut, saya selalu berpatokan pada 3 prinsip. Nah, prinsip apa saja? Check it bro. Nah, prinsip yang pertama itu saya selalu menjaga bagaimana caranya saya selalu enak makan. Enak makan di sini bukan berarti saya makan yang enak-enak ya, tapi makanan yang masuk ke mulut saya itu enak langsung ke badan. Mulai dari cerna tidak kembung, lambung tidak perih, dan masalah keluhan pencernaan lainnya. Nah, biasanya yang saya lakukan untuk menjaga kualitas enak makan ini, sebelum makan biasanya saya mengkonsumsi obat lambung karena saya punya lambung. Biasanya saya konsumsi lansoprazol, omeprazol mungkin, dan obat lambung lainnya. Nah, kalau misalnya lambung sudah bermasalah, itu pasti makan pun jadi tidak enak. Apa-apa yang kita makan rasanya mual, baru 1 sendok atau 2 sendok, rasanya kita tidak bisa melanjutkan untuk menghabiskan makanan kita. Jadi sangat penting untuk menjaga pencernaan kita agar makan kita enak. Biasanya saya menjaga apa saja yang saya makan. Bila tidak kuat pedas, saya hindari pedas. Tetap seimbang, ada seratnya, ada proteinnya, ada karbohidratnya juga. Karena kalau misalnya kita menjaga makanan dari awal yang pencernaan kita, yang contoh kita menjaga lambung, lama-kelamaan dengan sendirinya kita bisa dengan mudah mencerna makanan. Dengan begitu nutrisi yang kita makan bisa mudah diserap. Nah, bila teman-teman punya penyakit bawaan seperti hipertensi atau diabetes, itu jangan lupa untuk selalu minum obat diabetes atau hipertensinya. Karena apa? Karena itu akan sangat menunjang sekali nafsu makan kita. Karena kalau misalnya dari hipertensi dan diabetes sudah mulai banyak keluhan, ke nafsu makan akan sangat berpengaruh. Nah, satu lagi jangan lupa untuk selalu minum binder. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan. Kenapa binder? Untuk menjaga fosfor kita jangan terlalu tinggi. Nah, bila fosfor tinggi, nah itu bisa mempengaruhi ke nafsu makan kita juga. Kita jadi malah sibuk dengan gatal-gatal tubuh kita, malah sibuk dengan kaki kita yang pegal gitu. Tidak fokus dengan apa yang mau kita makan. Nah, bila itu sudah diterapkan tentang menjaga pencernaan, dihindari bila ada masalah perih di lambung, hindari makanan pedas atau makanan asam bila bermasalah, makan yang seimbang, obat penyerta. Bila itu semua diterapkan, ke depannya insya Allah kita akan lebih enak makan. Bila sudah enak makan, saya menerapkan prinsip yang kedua, yaitu enak tidur. Bagaimana caranya meningkatkan tidur kita atau waktu istirahat kita? Kualitas tidur itu sangat penting daripada kuantitas. Kuantitas itu ya lamanya kita tidur, kualitas tidur itu ya kualitas kita tidur bagaimana. Jadi percuma kalau misalnya kita tidur dari jam 10 dan bangun jam 5, tapi selama dari jam 10 sampai jam 5 itu kita gelisah, itu malah tidak baik. Saya lebih memilih tidur jam 10 bangun jam 3, tapi kualitas tidur saya bagus. Ya walau masih ada ngantuk sedikit. Nah, bagaimana sih caranya untuk meningkatkan kualitas tidur supaya tidur kita lebih enak gitu? Yang pertama, saya biasanya meringankan pikiran saya. Biasanya saya setelah sholat isya berdoa,
dengan banyak berdoa ya membantu saya untuk meringankan pikiran. Atau mungkin teman-teman bisa sebelum tidur nonton YouTube yang lucu-lucu, video yang lucu-lucu, sehingga pikiran kita lebih ringan, mengurangi pikiran-pikiran kita yang berat tentang sakit kita, tentang pekerjaan kita gitu. Meringankan pikiran itu sangat penting karena semakin kita rileks, semakin bagus kualitas tidur kita, maka semakin sehat juga kita. Nah, selain meringankan pikiran, biasanya suka ada gangguan dialami oleh semua kidney warrior, yaitu restless leg syndrome. Restless leg syndrome, ya itulah di sini, restless leg syndrome. Nah, restless syndrome itu biasanya ngeganggu banget. Kaki kita tuh jadi sering bergerak, mencari posisi yang enak untuk tidur, sampai akhirnya nemu posisi yang enak untuk akhirnya tidur. Untuk menemukan posisi itu biasanya memakan waktu sampai berjam-jam, bahkan itu sangat mengurangi kualitas tidur. Nah, saya biasanya bila sindrom itu muncul, saya biasanya minum paracetamol, obat pereda nyeri, untuk bisa terlelap tidur. Atau sebelum tidur, saya setelah sholat isya, saya biasanya push up 5-10 kali. Push up 5-10 kali itu membantu saya untuk lebih rileks, terutama otot ini, otot leher, dada, itu ngebantu saya untuk lebih pulas tidur biasanya. Yang ketiga itu enak buang air besar. Kenapa enak buang air besar? Karena sebagian besar kidney warrior itu sudah tidak bisa kencing. Jadinya buang air besar ini adalah indikasi yang menurut saya makanan yang kita makan terserap nutrisinya dengan baik. Lancar buang air besar di sini yaitu tidak diare, tidak keras, dan tidak susah. Lancar aja gitu, lega ketika membuangnya. Gimana sih caranya supaya pop bisa lebih lancar gitu? Nah, ini videonya saya sudah buat tentang bagaimana supaya lancar buang air besar di sini nih, sini. Sini apa di sini ya? Ya sinilah pokoknya nih. Nah, videonya itu tentang apa yang saya makan tanpa mengganggu kalium. Biasanya saya mengkonsumsi bubur gandum. Bubur gandumnya apa ya itu tuh di video itu. Nah, bila pup atau buang air besar sudah lancar, saya bisa pastikan tidur Anda akan lebih nyenyak dan di esok harinya makan Anda akan lebih lahap. Tiga hal tersebut itu berdasarkan pengalaman saya sendiri. Yang pertama enak makan, kemudian enak tidur, dan enak buang air besar. Bila ketiga hal tersebut sudah tercapai, maka saya lebih sedikit atau mengurangi sangat banyak pikiran-pikiran berat yang hinggap di kepala saya. Dengan begitu, saya akan lebih mudah menjalani hari-hari dengan gagal ginjal. Mungkin salah satunya saya bertahan sampai mau 10 tahun ini ya, sedikit-sedikit saya menerapkan 3 prinsip tersebut. Sekali lagi saya tekankan, 3 prinsip tersebut berdasarkan pengalaman saya sendiri. Enak makan, enak tidur, enak pup tersebut pelan-pelan saya berusaha konsisten, walau kadang saya masih tergoda untuk makan pedas, atau mungkin masih tidak bisa ngebuat rileks pikiran ini gitu, masih banyak memikirkan hal-hal kecil sebelum tidur, atau mungkin saya masih kadang suka teledor, nggak makan sayur, sehingga pup saya jadi susah. Tapi alhamdulillah pelan-pelan menuju 10 tahun ini 3 prinsip tersebut saya terapkan dan membantu menjaga kestabilan saya sebagai seorang kidney warrior. Oke, video kali ini sudah sampai segitu saja. Buat teman-teman kidney warrior, sebagai fighter, dialisis warrior yang sudah menonton video ini, terima kasih. Video yang saya sampaikan itu tidak bisa dipikul rata. Ini saya hanya sharing pengalaman saya yang saya terapkan.
Semoga berguna buat teman-teman semua, semoga bisa diterapkan sama teman-teman dan memberikan efek yang bagus. Hati yang bahagia adalah obat yang paling mujarab. Jadi dengan 3 prinsip ini, itu membantu hati kita yang bahagia dan menjadi obat buat kita sebagai obat yang mujarab untuk tetap sehat, stabil, semangat. Jangan lupa hidup. Dadah.